Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again. How are you this morning? I hope you are all fine. For the ninth grade second semester, we will study about once upon a time. Like last time, seperti kemarin ya, yang kalian pelajari. Pada zaman dahulu menceritakan sebuah cerita yang dipelajari pada zaman dahulu. Untuk yang sekarang kita ke soal-soalnya ya. Ada di LKS kalian halaman 19 ya, silakan dilihat, nanti kita bahas ya. Once upon a time there was a girl named Cinderella. Pada zaman dahulu hiduplah seorang anak gadis bernama Cinderella. She lived with her bad stepmother and two stepsisters. Dia tinggal bersama ibu tirinya yang buruk dan dua saudara tirinya. She had to do all the household chores. Dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. One day, the king invited all the ladies in the kingdom to go to a ball atau pesta dansa in the palace. Suatu hari, raja mengundang semua wanita di kerajaan untuk pergi ke sebuah pesta dansa di istana. He wanted to find the crown prince a wife. Dia ingin menemukan istri atau permaisuri, pangerannya, istri dari pangeran mahkota. The stepsisters went to the ball that night with their mother. Saudara perempuannya tiri pergi ke sebuah pesta dansa malam itu bersama ibu mereka. Cinderella was left alone. Cinderella ditinggalkan sendirian. She cried because she actually wanted to go to the ball too. Dia menangis karena sebenarnya dia ingin pergi ke pesta dansa juga. Just then, a fairy grandmother came with her magic wand. Kemudian datanglah ya ibu peri dengan tongkat sihirnya. Dia memberikan, he gave Cinderella a coach, two horses and footmen. Dia memberikan Cinderella sebuah kereta, dua kuda dan pengawal juga ya. She also gave Cinderella a lovely dress to wear the ball and a pair of glass slippers. She told Cinderella to come home before midnight. Dia juga memberikan Cinderella sepatu kaca, baju ya maksudnya di situ ya. Baju yang indah untuk dipakai dalam pesta dansa dan juga sepasang sepatu kaca. Dia meminta Cinderella untuk datang ke rumah sebelum tengah malam. At the ball, Cinderella danced all night with the prince. Di pesta dansa itu, Cinderella menari sepanjang malam dengan pangeran. The prince fall in love with her. Pangeran jatuh cinta kepadanya. At the midnight, pada tengah malamnya, Cinderella ran home. Cinderella berlari pulang. Unfortunately, sayangnya, one of her slippers slipped off the door. Satu dari sepatu kacanya tertinggal di pintu. She did not have time to put it back on. Dia tidak punya waktu lagi untuk mengambilnya kembali. The prince was sad as he could not find Cinderella again that night. Pangeran merasa sedih dan dia tidak bisa menemukan Cinderella lagi malam itu. The next day, hari berikutnya, the prince and his men brought along the glass slippers. Hari berikutnya ya, pangeran dan pengawal-pengawalnya membawa sepatu kaca itu.
They went all over the kingdom to search for the owner. Mereka pergi ke sepanjang kerajaan dan mencari siapa pemiliknya. After searching for a long time, finally they came to Cinderella's house. Setelah mencari sepanjang waktu, akhirnya mereka datang ke rumah Cinderella. The slipper fit her. Sepatu itu dicobakan kepadanya. The prince was very happy to find Cinderella again. Pangeran merasa bahagia karena menemukan Cinderella lagi. They got married and lived ever after. Mereka menikah dan hidup selamanya bahagia, like this. Okay. Now number 11 ya, silakan itu nanti dijawab ya di LKS-nya. What is the purpose of the text above? Ya, biasanya memang menanyakan apa dari tujuan dari bacaan di atas. To tell us how to write a story, bukan ya? To inform what happened in the past, untuk memberitahukan apa yang terjadi pada masa lampau. To give a description of a beautiful girl, bukan ya? Untuk memberikan deskripsi dari gadis yang cantik, bukan? To entertain readers with an actual or vicarious experience. Yang tepat adalah yang D ya, untuk menghibur pembaca dengan sebuah actual atau pengalaman yang ada tahun lalu ya, yang sudah terjadi itu ya, dengan peristiwa-peristiwa aktual dan juga pengalaman dan juga kejadian ya tahun lalu ya. Next, number 12. What was there at the palace one day? Apa yang ada di istana suatu hari? Ya, jawabannya adalah yang B, a ball. Sebuah pesta dansa. Why did the king hold the event at the palace? Mengapa raja mengadakan event itu di istana? Jawabannya adalah Bapak? Iya, jawabannya yang betul adalah to find his crown prince a wife, untuk menemukan istri dari pangeran mahkota. Ya. How was the end of the story? Bagaimana akhir dari cerita itu? Ya, jawabannya adalah the prince married Cinderella. Pangeran menikahi Cinderella. She also gave Cinderella a lovely dress. Paragraf 4 ya. The underlined word has the same meaning with. Jawabannya adalah apa? Di situ lovely dress. Lovely di situ sama dengan pretty, cantik, karena di situ yang A, boring, itu bosan ya, boleh dicatat ya kata-katanya. Sama artinya, polite artinya sopan, honest itu jujur. Untuk yang bacaan selanjutnya itu sama nomor 16-17, silakan dijawab dan diartikan ya sendiri. Untuk nomor-nomor selanjutnya itu juga kalian jawab ya di LKS-nya. Oke, we continue. Di situ ada sebuah bacaan lagi ya. Kita coba baca dan terjemahkan, kemudian menjawab soal-soalnya. The text. Listen to me. I will read the text for you. Gold is a precious metal. Gold is used as ornaments or as money. Gold is found in many places, but in a small supply. It is often found in the surface of the earth. Since gold is a heavy substance, it is sometimes found loose on bottom of rivers. The gold is found together with sand and rocks and must be separated from them. It is simple to search for this type of gold. Sekarang kita coba terjemahkan itu ya. Emas adalah logam mulia. Emas digunakan sebagai hiasan dan juga uang. Emas ditemukan di banyak tempat, tetapi dalam jumlah yang sedikit.
seringnya ditemukan di permukaan bumi. Sejak emas itu sulit untuk ditemukan, zat yang sulit untuk ditemukan, it sometimes found loose, ya. Biasanya atau kadang-kadang ditemukan di dasar sungai, bottom of rivers, di dasar sungai. The gold is found together with sand and rocks. Emas itu ditemukan bersama pasir dan batu-batu karang, and must be separated from them, dan harus dipisahkan dari mereka. It is simple to search for this type of gold. Mudah untuk menemukan, untuk mencari ya jenis emas yang ini. It is not usually necessary to drill for gold, but when a layer of gold is located deep below the surface of the earth, it is possible to drill a hole into the ground. Ini biasanya tidak umum untuk menggali emas, tetapi ketika permukaan emas, lapisan emas itu ditemukan di dalam permukaan bumi, dan mungkin untuk menggali lubang sampai ke dalam tanah. Engineers have developed modern process to removing gold from rocks. Kemudian di situ insinyur mengembangkan proses modern untuk memindahkan emas dari batu-batu karang. Since gold is not very hard. Sejak emas itu tidak terlalu berat, it is sometimes melted and added to other substances. Sometimes, kadang-kadang dilelehkan dan ditambahkan pada permukaan yang lain untuk membuat cincin, for making rings, coins, and art objects, untuk membuat cincin, koin, dan benda-benda seni. It will be prized forever because it is beautiful, rare, and useful. Akan berharga selamanya karena indah, jarang, dan bermanfaat. Itulah tentang emas. Now, the question number 1. The best title of the text above is, jawabannya adalah, gold. Yang A, gold, emas. The text above is mainly intended to blank about gold. Jawabannya adalah, describe, mendeskripsikan tentang emas, ya. Dimaksudkan kan pertanyaannya ya, the text bacaan itu utamanya untuk dimaksudkan untuk titik-titik, ya. Jawabannya adalah yang C, describe. Number 3, it will be prized forever because, yang digaris bawahi price. The underlined word means, yang digaris bawah itu artinya apa ya? Price, berharga ya, berharga itu sama dengan valuable, yang B ya, berharga. Oke, untuk yang bacaan selanjutnya nanti silakan dicoba terjemahkan dan dicari arti-artinya yang sulit, kemudian dijawab pertanyaan 4 dan 5. Oke. Awesome words di sini maksudnya kata-kata yang menakjubkan. Maksudnya di situ kalian harus menemukan kata-kata yang sulit dari sebuah bacaan, kemudian dicari artinya, baru kalian bisa memahami bacaan itu dengan baik. Setelah itu kalian menjawab soal-soalnya kalau sudah paham. Nah, banyak-banyak berlatih ya, jangan lupa banyak berlatih mencari kata-kata yang sulit dari sebuah bacaan, memahami bacaan itu, kemudian menjawab pertanyaan. A picture is worth 1,000 words. Nah, di situ dari gambar itu memiliki arti, memiliki harga, berharga ribuan kata-kata. Memang ribuan kata-kata ya. Jadi kalian bisa mendeskripsikan dari sebuah gambar juga ya.
Jadi di sini misalnya ada sebuah gambar ini bisa dideskripsikan dalam bahasa Inggris ya, bagaimana kira-kira? Ya. There is a little girl, ada seorang gadis kecil ya. She brings her toys. Dia membawa mainannya. She is playing the toys. Dia sedang memainkan mainannya dan sebagainya. Nanti bisa membuat kalimat dari gambar itu ya. Jadi gambar itu memiliki ribuan kata-kata ya. Jadi nanti kalian bisa mendeskripsikan dari sebuah gambar ke dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Oke. Thank you. Thanks. Ya. I hope what we have studied today is useful for us. Do you have any question? Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Apakah punya pertanyaan? If you have any question, kalau punya pertanyaan, you may call me. You can send a message to me. Okay. Keep spirit, stay healthy, stay at home, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.